Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Awaliyah Prihatiningsih dengan nomor NIM 12110020018. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sebuah laporan keuangan dengan memakai bengkel reparasi mobil Mandala Motor milik Bapak Supriyatna. Baik, periode bulan yang saya pakai itu April sampai Mei. Di sini terdapat post closing trial balance bulan April tanggal 31 2022. Di mana nanti post closing ini kita akan jadikan saldo awal untuk pembukuan bulan selanjutnya. Di sini terdapat cash senilai 5 juta, account receivable senilai 0, equipment senilai 670.000, supply senilai 500.000, akumulasi depreciation equipment senilai 167.500, account payable senilai 0, dan kapital senilai 6.002.500. Dan totalnya ini ada 6.170.000. Dan ini masing-masing akan kita pakai sebagai saldo awal untuk pembukuan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membuat general journal. Jadi kita akan memasukkan setiap transaksi yang terjadi di bulan Mei ke general journal ini. Di sini tanggal 9 ada Bapak Haji Fairuz menaruh mobil hardtop dengan biaya reparasi full body luar dalam seharga 23 juta dengan DP 10 juta. Akunnya itu cash, pada account receivable, pada unearned service revenue. Di sini kenapa kita pakainya unearned service revenue? Dikarenakan bengkel kita telah menerima cash tunai senilai 10 juta dan piutang senilai 13 juta. Jadi kita belum melakukan perbaikan mobil, tapi customer kita sudah menaruh cash senilai 10 juta. Kemudian di tanggal 9 di sini ada pembelian bahan habis pakai atau supplies, dan akunnya itu supplies pada cash senilai 3.580.000. Lalu tanggal 12 ini sama seperti tanggal 19 ada customer dengan menaruh DP 1.500.000 dan total pembiayaan semua mobilnya itu senilai 2.750.000. Dan di sini ada account receivable atau piutang senilai 1.250.000. Dan lagi-lagi di sini memakai unearned service revenue dikarenakan kita telah menerima cash tetapi kita belum menjalankan perbaikan apa-apa. Kemudian di tanggal 12 lagi di sini terdapat pembelian supplies. Akunnya itu supplies pada cash senilai 435. Di sini tanggal 13 juga ada cash pada unearned service revenue. Jadi ada customer kita ingin memperbaiki mobil, menaruh mobil dengan membayar uang secara cash. Jadi di sini cash senilai 950.000 pada unearned service revenue karena beliau telah menaruh mobil tapi beliau belum menerima perbaikan mobilnya. Jadi di sini kita pakai unearned service revenue. Kemudian di tanggal 13 ini ada pembelian supply senilai 425 pada cash 425. Kemudian tanggal 16 terjadi pelunasan hutang tanggal 12 Mei. Jadi di sini cash kita bertambah, piutang kita berkurang dan unearned-nya kita jadikan debit, dan di sini service revenue atau pendapatan servis kita jadikan kredit senilai 2.750.000. Kemudian selanjutnya ada customer pada tanggal 18 terdapat customer menaruh mobil dengan DP 1 juta dan senilai 2.700.000, jadi terdapat piutang senilai 1.700.000. Lalu pada tanggal 18 terjadi pembelian supplies senilai
715.000. Dia mengurangi cash senilai 715.000. Dan pada tanggal 21 terjadi pembelian supplies lagi dengan harga 930.000, mengurangi cash nilai 930.000. Kemudian di tanggal 22 terjadi pelunasan tanggal 18 Mei senilai 1.700.000 dan kita mendapat pendapatan servis senilai 2.700.000. Kemudian tanggal 24 Ibu Ida menaruh mobil tapi tidak ada jurnal dikarenakan dia tidak memberi DP dan juga kita belum melakukan perbaikan servis apapun. Jadi di sini tidak ada jurnal sama sekali. Jadi kita tulisnya no entries. Kemudian pada tanggal 24 terjadi pembelian supply seharga 330.000 dan mengurangi cash sebesar 330.000. Kemudian di tanggal 27 piutang kita berkurang, pendapatan servis kita bertambah senilai 1.350.000. Kemudian tanggal 30 terjadi pelunasan tanggal 9 Mei, cash kita bertambah senilai 13 juta. Kemudian piutang kita berkurang senilai 13 juta dan kita pendapatan servis kita senilai 23 juta. Kemudian di tanggal 31 bengkel ini membayar biaya listrik senilai 480.000 dan biaya sewa tempat senilai 4.500.000 dan mengurangi cash di total senilai 4.980.000. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan bahwa bengkel ini tidak memiliki persediaan barang. Jadi persediaan barangnya itu tidak menentu. Jadi jika ada mobil masuk butuh perbaikan, maka bengkel ini baru membeli bahan-bahannya. Dan jika habis, maka dia tidak memiliki persediaan barang. Tetapi jika persediaannya barang masih ada sisa untuk bulan depan, maka dia baru memiliki persediaan barang. Jadi persediaan barang yang dimiliki bengkel ini tidak menentu. Oke, selanjutnya setelah kita dari General Journal, kita masukkan ke ledger. Di sini ada cash, kita kumpulkan dan di sini saldonya ada 23.005.000. Kemudian ada account receivable senilai 1.350.000. Lalu ada unearned service revenue senilai 950.000. Lalu ada supplies senilai 6.915.000. Lalu ada service revenue senilai 29.800.000. Lalu ada utilities expense senilai 480.000. Lalu ada rent expense sebesar 4.500.000. Itu kita masukkan, tapi jika seperti cash memiliki saldo awal, kita masukkan dulu saldo awalnya di balance, lalu baru kita masukkan cashnya apa saja dan dikurangi, ditambah, kurangi, tambah sampai semua cashnya sudah masuk ke ledger ini. Begitupun yang lain sama seperti cash, jika ada saldo awal maka tulis saldo awalnya terlebih dahulu, baru dimasukkan sisanya yang lain. Lalu selanjutnya di sini ada trial balance. Trial balance itu kita tinggal memasukkan dan menyusun apa saja yang ada di ledger. Jadi di sini ada cash senilai 23.005.000, kita masukkan ke trial balance. Cash senilai 23.005.000 dan di sini kita masukkan ke normalnya. Jadi misalkan cash normalnya di debit, kita masukkan ke debit. Jadi sesuai dengan ledgernya. Karena di ledger ini sudah disesuaikan. Lalu di sini ada account receivable senilai
1.350.000 kita masukkan di debit, lalu ada unearned kita masukkan di kredit, lalu ada equipment, ada supplies, ada service revenue, ada utilities, ada rent expense, ada accumulated depreciation equipment, ada account payable, ada capital. Semua kita masukkan, lalu kita jumlah, dan di sini totalnya ada sebesar 36.920. Di sini debit sama kredit harus balance. Jika tidak balance, maka kita harus memperbaiki di mana yang salah. Jadi sehingga debit dan kredit pada trial balance ini harus balance. Kemudian selanjutnya itu ada general journal penyesuaian. Jadi ada jurnal penyesuaian atau biasa disebut J2. Di sini ada keterangan pada bulan Maret 2022, bengkel mobil ini membeli peralatan dengan harga 670.000. Jangka waktu yang dimilikinya adalah selama 4 bulan. Jadi kita susutkan. Karena ini pembukuannya juga bulanan, jadi kita bagi saja sama 4 bulan ini. Jadi di sini 670.000 kita bagi sama 4 sama dengan 167.500. Jadi di sini 167.500 itu per bulan. Nah, di sini kenapa tidak ada residu? Karena residunya habis. Jika sudah sampai 4 bulan, maka barang tersebut akan dibuang. Jadi tidak ada nilai residunya. Jadi di sini jurnalnya itu depreciation expense pada akumulasi depreciation equipment. Jadi senilai 167.500 pada kredit 167.500. Kemudian penyusutan yang kedua, ini ada semua supplies yang dibeli pada bulan Mei 2022 telah habis terpakai. Jadi kita yang ada di bulan Mei itu sudah habis terpakai, tidak ada sisa. Jadi di sini kita sesuaikan senilai 6.415.000. $6.415.000 itu kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari ledger, di supplies, di bagian debitnya. Ini debitnya semua kita jumlah, lalu kita taruh di kredit, lalu baru hasilnya berapa, nanti balance di sini kita kurangi sama ini. Dan nanti ini baru hasil akhirnya. Lalu setelah jurnal penyesuaian, di sini ada adjusting trial balance, di mana kita tinggal pindahin lagi yang ada di ledger. Tapi sebelum kita pindahin yang ada di ledger, dari J2 ini akun-akunnya kita masukkan lagi ke ledger. Contoh di sini ada depreciation expense. Nah, kita cari ledgernya. Di sini mana yang depreciation expense. Jika belum ada, maka kita bisa membuat baru. Contohnya seperti ini. Depreciation expense. Nah, di sini J2 kita tulis tanggal 31 J2 totalnya 167.500, balance-nya 167.500. Di sini jika jurnalnya J2, maka explanation-nya itu kita tulis adjusting entries, artinya jurnal penyesuaian. Lalu seterusnya seperti itu, akumulasi kita masukkan, supplies expense kita masukkan, supplies kita masukkan. Jika supplies contohnya seperti tadi, supplies sudah ada ledgernya, maka tinggal kita masukkan di kredit, karena tadi kan berada di kredit. Nah, di sini tanggal 31 adjusting entries J2
kredit 6.415.000. Kemudian 6.915 ini kita kurang dengan 6.415, maka ini hasilnya. Lalu jika sudah dimasukkan semua, baru ledger tadi semua satu-satu kita masukkan ke adjusting trial balance. Semua kita masukkan, contoh cash kita masukkan, account receivable kita masukkan, unearned service revenue kita masukkan, equipment masukkan, supplies. Di sini supplies-nya udah bukan seperti trial balance aja. Di sini kan kalau trial balance supplies-nya itu 6.915. Tapi jika sudah disesuaikan di neraca penyesuaian atau adjusting trial balance, di sini supplies-nya berubah jadi 500 karena sudah kita susutkan atau sudah kita sesuaikan. Kemudian kita masukkan semuanya, service revenue, utilities expense, supplies expense, rent expense, accumulated depreciation expense, accumulated depreciation equipment, depreciation expense, account payable, capital, semua kita masukkan, lalu kita jumlah. Yang di debit kita jumlah dan kredit kita jumlah. Dan totalnya itu harus balance. Di sini totalnya itu ada 37.087.500. Jika tidak balance, maka ada kesalahan dan kita harus memperbaikinya hingga total tersebut balance. Lalu, setelah adjusting trial balance, kita bisa masukkan ke worksheet. Di sini saya membuat worksheet. Ini account title-nya tinggal kita masukkan saja yang dari trial balance. Ini semua kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan, lalu angka-angkanya juga kita masukkan, lalu kita jumlah. Kalau misalkan di worksheet jumlahnya sama dengan di trial balance seperti ini, maka itu benar. Tapi jika jumlahnya beda, maka ada kesalahan dan kita harus memperbaikinya. Lalu untuk adjustments-nya, di sini kita tinggal memasukkan saja, contohnya seperti di sini depreciation expense, kan belum ada jurnalnya di atas ini, maka kita bisa menambahkannya di bawah total. Jadi yang belum ada di daerah sini kita bisa tambahkan di bawah total. Jadi ini total, nah kita tambahkan di sini depreciation expense dan supply expense. Lalu kita tinggal masukkan sesuai debit kreditnya dan angkanya. Di sini contoh depreciation expense itu 167.500 pada accumulated depreciation equipment. Di sini kredit senilai 167.500 dan supply expense pun seperti itu kita masukkan, dan pada supplies-nya kita masukkan. Lalu kita jumlah. Jika balance berarti itu benar. Lalu di sini selanjutnya ada adjusting trial balance. Nah, di sini sama kita tinggal pindah-pindahkan saja. Contohnya di sini 23.005.000 kita pindahkan ke debit sini, lalu 1.350.000 tinggal kita pindahkan ke debit. Di sini 950 di kredit, kita pindahkan di 150 kredit, dan begitu seterusnya sampai supplies expense di debit senilai 6.415.000. Lalu kita jumlah. Jika di worksheet hasilnya sama dengan di adjusting trial balance seperti ini, maka itu benar. Lalu selanjutnya di sini ada income statement. Yang dimasukkan dalam income statement itu hanya expense dan revenue, hanya pendapatan dan biaya. Di luar itu kita tidak boleh memasukkan. Di sini contohnya ada service revenue di kredit senilai 29.800, kita pindahkan ke income statement kredit. Jadi lalu di sini ada utilities expense di debit, kita masukkan ke income statement di debit. Lalu begitu seterusnya, hanya revenue dan expense, tapi terkecuali unearned service revenue.
Jadi semua expense dan revenue kita masukkan ke dalam kolom income statement. Debit kreditnya kita sesuaikan kecuali unearned service revenue. Ini tidak dimasukkan ke income statement. Itu pengecualian. Lalu jika kalau sudah sesuai, debitnya kita jumlah, kreditnya kita jumlah, lalu kita lihat di debit angkanya berapa, di kredit berapa. Jika di debit lebih kecil dari kredit, maka itu untung, laba, atau net income. Tapi jika kreditnya lebih kecil dan debitnya lebih besar, maka itu less atau rugi. Nah, jika sudah, ini kita kurangkan kredit dikurang debit dan kita taruh di bawahnya. Lalu kita jumlah dan ini kita turunin. Lalu jika sudah sama berarti itu benar, berarti ini net income atau untung senilai 18.237.500. Lalu setelah income statement, ini ada statement of financial position. Nah, di sini kita pindahkan kebalikannya. Kalau tadi income statement itu hanya expense dan revenue, maka statement of financial position itu semua, tapi kecuali expense dan revenue. Jadi kita tinggal pindahin aja yang bukan expense dan revenue. Jadi kita pindahkan di sini cash senilai 23.500.000, ada account receivable, lalu ada unearned service revenue, lalu ada equipment, supplies, dan seterusnya. Dan di sini pada accumulated depreciation equipment, kenapa di sini min? Dikarenakan dia itu less. Jadi ini harus diminkan. Lalu kreditnya kita masukkan. Lalu jika sudah, semua ditotal. Semua ditotal. Lalu di kredit, di sini kita tambahkan dengan net income-nya atau disebut retained earning. Jadi kita tambahkan retained earning. Jika sudah balance, berarti itu hasilnya benar. Nah, di sini worksheet. Kita bisa pindahkan income statement ke dalam bentuk neraca income statement-nya. Di sini kita rinciin lebih rinci lagi. Kita kelompokkan lagi. Di sini ada bengkel mobil Mandala Motor income statement, itu ada revenue. Revenue itu di sini ada service revenue senilai 29.800 dan expense kita kelompokkan apa saja yang expense dikelompokkan, lalu kita tulis harganya, nilainya, lalu jika sudah kita jumlah tapi kita taruh di kredit. Lalu jika sudah dijumlah dan ditaruh di kredit, service revenue ini kita kurangi dengan expense. Dan di sini jika hasilnya positif maka itu net income. Tapi jika hasilnya negatif maka di sini bukan net income tetapi less income. Tapi less. Jadi karena di sini positif jadi net income. Oke, selanjutnya di sini income statement udah kita keluarkan. Selanjutnya kita bisa bikin retained earning. Di sini retained earning statement kita buat retained earning bulan Mei tanggal 1 atau saldo awalnya jika ada bisa kita tulis. Tapi di sini bengkel ini tidak ada retained earning bulan sebelumnya. Jadi di sini kita strip, kita nolkan, lalu kita add net income senilai yang tadi dari income statement, kita masukkan ke add net income ke retained earning. Lalu kita jumlah, lalu dikurang dengan less. Less ini biasanya ada dividen, tapi jika tidak ada maka
dinolkan, lalu dijumlahkan, maka retained earning Mei tanggal 31 2022 itu senilai 18.237.500. Oke, selanjutnya di sini worksheet kan ada statement of financial position. Nah, kita bisa keluarkan dan bikin tabelnya sendiri. Di sini bengkel mobil Mandala Motor statement of financial position Mei 31 2022. Di sini kalau income statement itu kan ada for the month ended Mei 31 2022. Kenapa ada for the month-nya? Karena ini akan berakhir di akhir bulan. Jadi bulan berikutnya itu akan beda lagi. Makanya di sini ada tulisan for the month and Mei 31 2022. Dan retained earning pun sama. Ini akan berakhir di akhir bulan. Kalau statement of financial position, kenapa hanya Mei 31 2022? Dikarenakan ini akan dibawa ke bulan berikutnya. Jadi tidak berakhir di akhir bulan saja. Dan di sini statement of financial position itu ada aset. Asetnya itu ada PPE atau property, plant and equipment. Di sini ada equipment, kita masukkan senilai 670.000, lalu ada less cumulative depreciation equipment senilai 335.000, lalu total PPE-nya ini kita kurang karena akumulasi itu less. Jadi 670.000 kita kurang dengan 335. Jadi hasilnya 335.000 untuk PPE. Dan di sini ada current asset. Kita masukkan aset lancar itu atau current asset itu ada supplies atau bahan habis pakai. Di sini senilai 500.000, ada account receivable senilai 1.350.000, ada cash senilai 23.500.000, ada total current asset totalnya itu senilai 24.855.000. Dan angka-angka ini bisa kita dapat dari mana? Bisa kita dapat dari trial balance adjusting atau bisa kita dapat dari ledger. Oke, kita lanjutkan. Di sini statement of financial position jika sudah dijumlah, di sini kita total asetnya. Untuk total aset itu bisa kita jumlahkan 335.000 dijumlahkan dengan 24.855.000. Dan totalnya itu ada 25.190.000 sesuai dengan yang ada di worksheet 25.190.000. Kemudian ada ekuitas dan kewajiban atau equity dan liabilities. Di sini equity kita masukkan ada capital dan retained earnings. Retained earnings kita dapat dari sini. Ada retained earnings-nya, kemudian kita masukkan angka-angkanya, lalu total equity-nya kita jumlah, kita taruh di kredit. Di sini 24.240.000. Lalu di sini ada liabilities, lalu ada current liabilities, yaitu ada account payable, unserviced revenue, dan kita masukkan angkanya. Account payable-nya strip dikarenakan dia tidak memiliki hutang. Jadi di sini unserviced revenue-nya kita masukkan, totalnya ada 950.000, lalu kita total current liabilities-nya, yaitu senilai 950.000. Lalu ini kita jumlah. Dan ini hasilnya. Jika sama, jika balance, maka itu benar dan sesuai juga dengan yang ada di worksheet. Lalu selanjutnya ada statement of cash flow. Jadi kita fungsinya di sini untuk mengetahui kas masuk, alur kas masuk, arus kas masuk, dan arus kas keluar apa saja. Di sini ada pendapatan senilai 29.400, lalu pengeluaran ada biaya sewa, biaya listrik, biaya pembelian barang-barang habis pakai, semua kita jumlah dan kita taruh di sini lalu kita total.
Di sini total pengeluarannya itu sebesar 11.395.000. Lalu di sini kita kurang 29.400, kita kurang dengan 11.395. Dan net cash provided by operating activities ini senilai 18.005.000. Kemudian karena di sini cash flows from investing activities-nya tidak ada dan cash flow from financing activities-nya tidak ada, maka kita strip kita nolkan, lalu langsung ke net income in cash. Nah, ini net income yang kita dapat. Lalu di sini kita tambahkan dengan saldo awal. Dan saldo awalnya itu ada 5 juta, lalu kita jumlah. Jadi cash yang kita dapat bulan ini senilai 20. Cash yang ada di bulan ini senilai 23.005.000. Lalu selanjutnya ada closing entries. Closing entries ini kita pakai untuk menutup semua pendapatan dan biaya. Jadi semua biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan itu tidak kita bawa ke bulan berikutnya. Jadi kita tutup di akhir bulan. Gimana cara nutupnya? Cara nutupnya itu tinggal kita balik. Yang tadinya kredit jadi debit, yang tadinya debit jadi kredit. Contohnya di sini ada Mei 31, service revenue. Service revenue itu tadinya ada di kredit. Jadi kita balik ke debit dan akun untuk kreditnya itu kita ganti dengan income summary. Nah, di sini tinggal kita masukkan service revenue berapa yang ada di trial balance, lalu selanjutnya tanggal 31 expense itu tadinya ada di debit dan kita balik agar totalnya nanti jadi 0, kita nolkan. Dan di sini kita kumpulkan apa saja expense-nya. Di sini ada utilities expense, supplies expense, rent expense, dan depreciation expense. Semua kita taruh di kredit, lalu di debitnya itu kita namakan akunnya income summary, lalu kita jumlah semuanya dan kita taruh di debit. Lalu setelah itu akun-akun ini kita masukkan lagi ke ledger. Di sini ledgernya, nah semua kita masukkan seperti tadi. Di sini ada supplies. Di sini ada service revenue. Tadi kita masukkan tanggal 31 karena ini closing entries, jadi J-nya itu J3 dan di explanation kita kasih keterangan closing entries atau jurnal penutup. Nah, kita masukkan lagi lalu kita kurangkan. Pokoknya kita masukkan lalu kita hitung sampai semuanya dan nanti akan hasilnya akan 0 atau habis karena sudah kita tutup. Lalu jika sudah dari closing entry, selanjutnya kita ke post closing trial balance. Nah, di sini post closing trial balance ini kita masukkan akunnya dari ledger tadi. Tetapi yang sudah di-nolkan, yang sudah kita tutup, itu tidak usah ditulis di post closing trial balance. Jadi yang sisanya saja kita masukkan. Contoh cash, account receivable, unearned service revenue, supplies, equipment, capital, accumulated depreciation equipment, income summary. Pokoknya yang tadi nggak kita tutup, kita taruh di post closing trial balance. Kita masukkan angka-angkanya, lalu kita total. Dan sini totalnya ada 25.525.000. Dan di sini juga sama harus balance. Jika tidak, maka ada kesalahan dan kita harus membenarkannya agar bisa balance. Dan
Post closing trial balance Mei tanggal 31/2022 ini kita bawa ke bulan berikutnya dan akan dijadikan saldo awal untuk bulan Juni 2022. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.